kerajaan punya permata. Namun tidak semua permata memilih untuk bersinar di istana. Hai penonton! Hai. Pernahkah kalian melihat cahaya yang justru datang dari tempat yang sederhana? Belum. Kalau belum, hari ini saya akan menceritakannya tentang seorang putri yang bernama Putri Cendrara, yang dalam bahasa Bugis Cendrara berarti cahaya. Ke pasar Sidrap membeli daun salam. Dan salam untuk masakan nyonya. Barang siapa yang menjawab salam, saya doakan sukses karirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Cendrara bukan hanya pandai menari, bukan hanya merdu suaranya, tapi hatinya selalu ingin tahu bagaimana kehidupan rakyatnya. Suatu hari, ia menyamar menjadi penari keliling desa. Ia turun dari bukit, melihat petani mencangkul, mengajak warga bercengkrama. Putri Cendrara sangat ceria. Ia pun ikut menari bersama sanggar-sanggar desa. Alai dendang, tamapa dendang, mapa dendang maka capi makelo-kelo. Bapak, sudah panen belum? Belum. Namun, langkahnya terhenti saat ia melihat sebuah sekolah yang hampir roboh. Ya Tuhan, sekolah itu atapnya bocor. Dindingnya retak dan lantainya hampir runtuh. Cendrara mencari kepala sekolah. Kepala sekolah? Kepala sekolah? Iya, ada apa ini? Cendrara tegas. Bapak kepala sekolah, ini sekolah atau gudang tua? Dana dari kerajaan? Kamu apakah? Penonton, kira-kira kemana ya dananya? Kemana tuh? Kemana sih? Tiba-tiba guru lain berbisik, mungkin wakil kepala sekolahnya. Oh, Pak gosip gitu. dia itu bukan putri raja. Wajahnya memang mirip. Tenang ya, tenang. Oh, begitu rupanya. Kamu ini siapa? Berani tanya-tanya. Cendrara sadar kalau ia sedang menyamar. Oh, maaf Pak, saya Lanjutkan. lancang. Lanjutkan. Maksud kedatangan saya kemari untuk melamar pekerjaan. Saya ingin menjadi guru seni budaya di sekolah ini. Hari demi hari, Cendrara mengajar menari dan bernyanyi. Namun, ia melihat sesuatu. Ayo anak-anak, kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4. Sini 2, telu. Apa? Penonton, bagaimana ini? Anak-anak terlihat sangat lemah. Kurang gizi. Mereka tidak bersemangat. Ini tidak bisa dibiarkan. Cendrara memanggil guru Kutilang. Kutilang, Hai. kuku kuku.
sekolah ini. Hari demi hari, datanglah bantuan dari istana. MBG. Wah, ada nasi hangat, sayur segar, telur, dan daging. Penonton, sepertinya enak ya? Enak dong. Tak berselang program itu berjalan, Cendrara diam-diam mengintip dapur guru dan mendengarkan percakapan kepala sekolah. Baik. Lama ke kepala sekolah. Bu, bagaimana kalau dagingnya kita bawa saja ya? Wah, ide bagus tuh Pak. Lagi pula anak-anak tidak akan tahu. Kita kasih saja mereka nasi sama telur. Apa? Penonton? Menurut kalian ini adil tidak? Tidak. Ini bukan hanya sekedar makanan, tapi juga hak mereka. Kemudian terdengarlah suara anak-anak saat makan. Ibu guru, dagingnya mana? Anak-anak, hari ini dagingnya habis ya? Habis? Penonton? Padahal habis atau dihabiskan? Dihabiskan. Sangat keterlaluan. Untungnya guru-guru di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, tidak ada yang begitu kan Bapak Ibu Guru? Tidak ada. Lanjut ya ceritanya. Lanjut. Cendrara tak lagi diam. Ia sangat marah. Kubilang, ke sini. Kali ini bukan surat. Panggil ayahanda kemari. 8 lewat. Sang raja datang dengan suara menggelegar. Wah! Wah! Siapa? Siapa yang berani mengambil hak murid-murid di sekolah ini? Ampun, ampun, ampun Tuanku, ampun Tuanku. Kalian semua bukan hanya mengambil makanan, tapi juga masa depan mereka. Pengawal, bawa mereka. Akhirnya, kepala sekolah dan guru dikirim ke tempat terpencil untuk belajar arti amanah. Mutasi. Anak Cendrara, pulanglah nak. Ayahanda, maafkan. Jiwa saya sudah ada di tempat ini. Sejak saat itu, Putri Cendrara tidak lagi dikenal sebagai seorang putri, tetapi ia dikenal sebagai seorang guru. Ia guru sejati. Penonton, siswa cerdas memakai sepatu.